Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Zemare, masih di YouTube channel Tuhan Tidak Pernah Iseng, yang mana kali ini saya akan membacakan 3 pesan Instagram yang mungkin ada yang sudah lama, ada yang terbaru, dan ini adalah sesi terakhir dari ngobrol bareng Kang Ray. Karena untuk membuat supaya tidak membosankan, saya nanti akan membuat video-video yang menceritakan kisah-kisah sahabat-sahabat yang bertemu saya. Selama ini banyak sekali yang sudah ketemu saya, menceritakan hidupnya, keluh kesahnya, dan berbagai macam yang terjadi dalam kehidupan. Dan itu akan saya buat mengisi setelah video terakhir ini. Baiklah, untuk menyikat waktu, kita langsung saja ke pesan yang paling pertama yang saya akan bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bisa DM juga. Aku cuma mau tanya, apa Akang tahu tentang berita viral di pesantren banyak santri dicabuli kiai? Bagaimana tentang itu, Kang? Apa gak cukup agamakah sampai bisa seorang pengajar melakukan hal bejat itu? Dan menurut Akang, apakah santri yang jadi korban akan menjadi gay juga? Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk sahabat yang sudah menulis pesan ini. Pertanyaannya sungguh luar biasa dan mungkin memang sangat sulit menjawabnya karena ini bagus banget. Ya, saya tahu berita viral belakangan ini yang terjadi di terutama pesantren-pesantren, tapi mungkin kita tidak bisa menyudutkan pesantrennya karena memang ada sebagian, malah banyak mungkin pesantren yang baik dalam organisasinya, dalam manajemennya, pengawasannya, tidak akan terjadi seperti ini. Tapi kemudian pada faktanya memang ada yang terjadi, kita mungkin hanya menyoroti pribadinya, pribadi pengajarnya. Ya, yang namanya manusia, keimanannya kadang melemah atau mungkin menurun. Akhirnya tergoda, akhirnya memang melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya. Walaupun di sini dikatakan, apakah tidak cukup agamakah sampai bisa seorang pengajar melakukan hal bejat itu? Ya, kita tidak bisa menyalahkan agama. Agama mengajarkan hal-hal baik, agama mengajarkan akhlakul karimah yang baik, mengajarkan tentang haram dan halal, yang mana yang tidak boleh, yang mana yang memang boleh. Jadi, ketika pribadinya yang memiliki agama itu tidak bisa bertahan dalam keimanannya, ya apapun bisa terjadi. Bukan hanya dari pengajar pesantren, dari semua kalangan termasuk kita. Kita akan melakukan hal yang di luar batas kemampuan manusia, yang mungkin dikatakan di sini, maaf, bejat katanya. Ya cukup miris memang. Memang pada kenyataannya ada prosedur pengaturan atau mungkin memang aturan pendidikan di pesantren, yaitu memisahkan antara akhwat dan ikhwan, lelaki dan perempuan dipisah. Jadi di sanalah kadang memang saya sedikit agak kontradiktif gitu ya. Walaupun bukan artinya tidak setuju pada peraturan yang memang sudah seharusnya begitu, memang harus dipisahkan. Tapi kemudian
menghasilkan kejadian seperti ini kadang memang tidak sedikit. Banyak orang-orang yang memang memiliki kelainan seksual yang akhirnya memanfaatkan keadaan, sengaja menyusup ke pesantren sehingga memanfaatkan kesempatan itu karena laki-laki semua atau perempuan semua memang ada. Dan sekalipun itu pendidik, ya wallahu a'lam bishawab, memang orang itu memang memiliki kelainan yang akhirnya menyimpang, dan penyimpangannya dilakukan kepada muridnya, yaitu pribadinya. Pesantrennya tidak ada yang salah, agamanya jelas. Agama apapun mengajarkan kebaikan, mengajarkan tentang bagaimana seharusnya jadi manusia, tapi kemudian manusianya itu sendiri yang akhirnya melakukan kesalahan, ya manusianya itu yang memang harus disalahkan. Tapi jangan takut, karena mungkin mencari ilmu, memondokkan anak di pesantren akan selalu menghasilkan yang baik-baik. Itu sudah banyak, tidak bisa menutup mata. Ahli-ahli Al-Quran, pintar-pintar dalam menghafal Al-Quran itu pun tidak sedikit. Karena kejadian ini jadi menutup semua kebaikan pesantren, yaitu salah juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan untuk yang terakhir, mungkin pertanyaannya, apakah santri yang jadi korban akan menjadi gay juga? Ya, kembali, saya bukan ahli yang bisa menentukan pasti jadi atau tidak. Jadi kadang kita harus mengkaji bahwa klaim nama gay atau apapun gitu ya, sebenarnya zaman dulu kan kita tidak pernah tahu apa itu. Yang ada yaitu kelainan seksual atau pemikiran suka sesama jenis, itu saja sih. Ya, itu kan seiring waktu namanya jadi seperti sekarang. Nah, kepribadiannya inilah mungkin yang kita lihat. Seorang lelaki atau heteroseksual yang mungkin saja memiliki kepribadian sebagai lelaki yang tidak ada suka sesama lelaki, tapi ketika mendapatkan perlakuan pelecehan akan tertanam di memorinya. Entah itu sensasi, entah itu mohon maaf kenikmatan yang lain. Mungkin bisa saja, tapi untuk kepribadiannya saya yakin tidak. Dia berubah jadi melambai, dia berubah jadi mungkin menyukai sesama jenis dengan hatinya. Saya yakin tidak. Tapi kemudian di dalam otaknya ada traumatik, pernah mengalami perlakuan seperti itu, ternyata ada sensasi yang lain, ya itu pasti. Itu bisa saja. Insya Allah, tapi tidak akan terjadi bahwa dia akan menjadi gay. Tidak. Cuman memang ada juga yang mungkin para sahabat tahu bahwa kalau dia sudah jadi korban, dia akan mencari korban. Nah, itu kadang ada sedikit berita yang miring juga gitu. Walaupun memang ada sebagian yang mengakui akhirnya, karena saya dulu juga seperti digituin gitu atau dilecehkan, jadi saya sekarang melecehkan. Itu kan dendam namanya. Itu kan akhirnya sensasi lagi yang ada di traumatik pikirannya. Bukan karena dia suka, bukan karena dia memang jadi mencintai lelaki, bukan. Seperti itu mungkin sepengetahuan saya. Mungkin banyak ahli-ahli dari para sahabat yang lebih tahu. Ya, mungkin saja jawaban saya salah. Tapi mudah-mudahan kita doakan yang viral seperti ini, para korbannya kembali kepada fitrahnya sebagai lelaki. Mudah-mudahan tidak ada lagi berita-berita miring. Mudah-mudahan para pengajar lebih mawas diri untuk bertahan
dalam koridor agama yang lebih baik, dan ingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Melihat, jadi tidak sampai melanggar. Tapi kemudian pengajar itu pun tidak ditentukan bahwa semua pengajar pasti begitu, tidak. Tetap kembali kepada pribadinya yang memang memiliki kelainan seksual. Kalau yang tidak memiliki kelainan mungkin tidak akan apa-apa. Yang seperti kita lihat sekarang, banyak juga pesantren yang menghasilkan guru-guru pengajar yang terbaik, malah murid-muridnya yang terbaik. Itu pun kita tidak bisa menutup mata. Jadi semoga kita saling doakan, kita saling mawas diri. Insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi hal demikian. Walaupun kadangkala saya juga mendengar dari sebagian pihak bahwa ini adalah nggak tahulah disebutnya bahwa penghancuran nama baik pesantren, katanya gitu ya, dengan hal-hal seperti itu. Ya, saya tidak pernah tahu. Tapi yang pasti ketika memang ada kejadian seperti itu, kita harus benar-benar menjaga diri kita masing-masing. Jadilah pribadi yang baik, yang tidak menyakiti, tidak merugikan anak orang lain, tidak merugikan orang lain, mungkin itu. Itu mungkin dari saya. Terima kasih untuk pertanyaannya, terima kasih untuk tulisan sahabat ini. Mohon maaf jika jawaban saya kurang memuaskan, dan terima kasih sekali lagi. Kita lanjut pada pesan yang kedua yang akan saya bacakan. Boleh nanya, banyak gerakan masif menghajar di sekarang ini. Apa Akang setuju? Miris banget beraninya sama kaum tertindas. Coba kalau berani ke kalangan artis yang notabene melambai dan menjual gaya feminin di TV. Apa kata Akang? Terima kasih untuk pesan ini yang kembali pertanyaannya luar biasa. Ini mungkin yang viral-viral lagi sekarang ini, belakangan ini. Banyak sekali, saya tahu banyak sekali sekarang di sosial media yang mengejar para transpuan gitu ya, yang saya lihat seperti itu. Ya, kalau dikatakan apa Akang setuju, ya tidak setuju. Yang namanya kekerasan, yang namanya pemukulan atau apapun yang bersifat tidak baik, ya mana ada yang setuju. Saya tidak setuju. Ada jalan yang lebih baik, mungkin dengan himbauan, mungkin dengan pemahaman, memberikan pengetahuan. Tapi kemudian kita tidak bisa menyalahkan juga. Kadangkala mereka seperti itu memang mencari nafkah ekonomi untuk dirinya, untuk keluarganya. Tapi memang salah yang akhirnya akan menghasilkan korban kembali gitu. Itu pun yang saya tidak setuju. Tapi mungkin gitu, masyarakat yang akhirnya resah, geram, sebel, ya karena melakukan kebaikan, peringatan, nasihat sudah, tapi ternyata masih seperti itu, akhirnya meledaklah dengan melakukan penghajaran dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan ada jalan yang lebih baik. Dari berbagai pihak bisa lebih mencari jalan yang adem, tidak seperti sekarang. Ya banyak juga kan akhirnya grup-grup anti apa gitu ya, anti transpuan, anti lelaki yang ke wanita-wanitaan. Tapi jangan salah, ketika mungkin ada lelaki yang memiliki kelainan seksual, kewanita-wanitaan, tapi mungkin dandanannya biasa, memakai baju biasa, berperilaku biasa, ya mana mungkin masyarakat menghajar, mana mungkin masyarakat di sini langsung saja menghakimi. Ketika ada perlakuan seperti itu, mungkin karena kelakuannya sudah menyebalkan gitu. Apalagi dengan berita sekarang yang
dikaitkan dengan pertanyaan tadi, ada pencabulan dan sebagainya, akhirnya masyarakat jadi takut, masyarakat jadi was-was. Ya, kemudian kita tidak bisa menyalahkan yang melakukan itu. Mudah-mudahan sekali lagi baik masyarakat atau orang-orang sahabat-sahabat yang memiliki kelainan seperti begitu ya lebih menjaga diri. Karena mungkin saya juga melakukan seperti ini harus menjaga diri. Takut salah dalam menjawab, takut salah dalam mengekspresikan cerita. Ya, mudah-mudahan tidak. Silakan ingatkan kalau memang saya salah dalam berkata, mohon maaf sekali lagi ya. Terus di sini ada coba ke kalangan entertain yang terlihat mungkin di televisi begitu banyak. Ya kita juga berkaca pada diri kita sendiri gitu. Terkadang ada dua hal kalau para entertain itu. Ada memang kepribadiannya seperti itu, atau karena tuntutan peran yang diharuskan seperti itu, dilebih-lebihkan, didandanin dan sebagainya. Ada untuk meraup keuntungan, untuk meraup perhatian, dan jangan salah, banyak yang menyukainya. Masyarakat justru mengidolakannya. Masyarakat justru memujinya, yang akhirnya ya terus-terusan seperti itu. Kalau misalkan kita memang tidak setuju, ya jangan ditonton, jangan diberi ruang, jangan diberi kesempatan. Dengan cara ya kita mencari hal yang lebih baik daripada seperti itu. Dan kalau saya sendiri, apa yang saya nilai, misalkan saya tidak suka gayanya, caranya, ya udah saya tidak nonton. Dan tapi bukan tidak suka orangnya, karena ada hal-hal baik dari orang yang saya tonton itu, ya itu jadi motivasi juga, itu jadi inspirasi juga buat saya. Apa salahnya ketika misalkan gayanya seperti itu, gayanya memang membuat risih, ya harus bagaimana, memang tuntutannya seperti itu. Pada akhirnya ketika kita membandingkan antara yang dipukuli para transpuan di jalan-jalan sedang menjajakan diri malam-malam, mereka juga mencari ekonomi, mencari nafkah. Ya apa bedanya sebenarnya? Walaupun memang bedanya uangnya beda, mungkin ya gitu, harganya beda, tapi artinya sama-sama sedang melakukan sesuatu untuk kehidupannya. Dan kita lihat apakah yang dilakukannya tidak baik. Nah itu yang harus kita hindari. Sekalipun itu transpuan di jalanan atau para entertain, ya kita yang memilah-milahnya, kita sendiri yang memilahnya. Sekali dia tidak baik, jangan pernah kita ikuti. Ketika ada yang baiknya, ya jadikan inspirasi. Kan banyak mungkin kebaikan-kebaikannya. Dan mungkin para transpuan juga kita tidak bisa menutupi bahwa mereka seperti itu untuk keluarganya. Mereka seperti itu untuk kehidupannya. Sampai akhirnya mempermalukan dirinya, sampai akhirnya malam-malam harus seperti itu. Kita juga tidak bisa menutup mata kayak begitu. Jangan. Semua punya alasan. Tapi yang harus kita imbangi adalah perbuatannya, kelakuannya. Mungkin itu yang jadi pertimbangan untuk kita. Mohon maaf jika jawaban saya mungkin ngawur gitulah ya. Sekali lagi itu yang saya ketahui. Mudah-mudahan juga terima kasih untuk sahabat yang menulis ini. Mungkin itu saja dari saya. Kita langsung saja kepada pertanyaan ketiga yang terakhir yang saya akan buka. Mas Ray, anak saya belum menikah sampai sekarang.
Apa mungkin dia gay? Atau karena memang belum aja? Dia trauma ditinggal nikah teman lelakinya yang dari kecil sama-sama main. Katanya, aku lebih baik jomblo saja karena temannya membohonginya. Terima kasih. Terima kasih untuk sahabat, mungkin ini ibu ya, seorang ibu yang memiliki anak belum menikah. Jadi bertanya, ya untuk jawaban yang pertama yaitu jangan menilai bahwa orang yang belum menikah adalah gay. Enggak, itu sama sekali tidak. Banyak faktor, karena ibu di sini menjawab juga memang belum aja. Ya memang belum aja, mungkin belum dapat jodoh, belum dapat wanita yang cocok, belum dapat sesuatu yang klik, ingin membahagiakan ibu mungkin lebih dulu daripada menikah. Jadi banyak faktor. Kita tidak bisa menilai bahwa yang belum menikah adalah gay. Ya, terus di sini, tapi di sini memang agak ambigu pikiran saya, karena di sini diceritakan dia trauma ditinggal nikah teman lelakinya yang sama-sama main sejak kecil. Terus mengatakan kalau saya lebih baik jomblo saja karena temannya membohongi. Nah, ini agak ambigu pikiran saya. Ada apa di balik ini semua? Tapi mohon maaf, saya tidak menertawakan memang yang terjadinya seperti itu. Tapi kita tetap harus positif. Mungkin saja si anak ini atau anak ibu ini mungkin saja karena memang erat persahabatannya, karena memang kuat sekali persahabatannya dari kecil main bareng. Jadi ketika temannya menikah, ada kecemburuan yang dalam tanda kutip kecemburuan terebut persahabatannya. Jadi sahabatnya sudah punya istri, jadi merasa, wah, saya tidak bisa main lagi nih sama sahabat saya, tidak bisa bareng-bareng. Mungkin saja itu yang ada dalam pikirannya, sehingga dia akhirnya saya tidak akan menikah, biarin teman saya mengkhianati, bukan karena ada kesukaan, bukan karena ada cinta, bukan. Mungkin ya, itu kita berpikir positif saja seperti itu. Tapi mudah-mudahan satu saat memang kita doakan anak ibu ini akhirnya memiliki jodoh, bertemu dengan jodohnya, wanita yang baik, akhirnya menikah, nanti persahabatannya berlanjut kembali. Dan di sini mungkin saya perlu bertanya, apakah sekarang tidak bersahabat atau bagaimana, saya tidak tahu. Tapi kemudian nanti satu saat mudah-mudahan akan segera ada jawaban yang lebih baiknya. Kita doakan bareng-bareng ya sahabat semua. Mungkin itu saja ibu jawaban dari saya. Mohon maaf jika jawaban saya tidak mumpuni, jika jawaban saya kurang memuaskan. Mohon maaf dari saya, dari hati yang paling dalam. Semua yang saya ungkapkan jelas dari batin saya yang mungkin banyak sekali salahnya. Karena memang salah bagian dari hidup kita sebagai manusia. Terkadang kita banyak salah, tapi yang benar pasti hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah iseng kepada makhluk-makhluknya. Insya Allah, itu saja mungkin 3 pesan yang saya bacakan untuk sesi terakhir ngobrol bareng Kang Rey. Akan ada apa setelah ini? Tunggu dan nantikan. Akan banyak kisah, akan banyak cerita, akan banyak drama yang mungkin saya akan sampaikan dengan sepertujuan sahabat yang sudah bertemu saya. Tetap setia di channel Tuhan Tidak Pernah Iseng bersama Zemarai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.